Halo Sobat YouTube Support, setiap hari miliaran orang di dunia pergi bekerja. Ada yang duduk di kantor, ada yang berjualan di pasar, ada juga yang bekerja di lapangan. Tapi tahukah Anda, di luar sana ada orang-orang yang menjalani profesi di mana satu kesalahan kecil bisa berarti game over. Gaji mereka mungkin fantastis, tapi bayarannya adalah ketakutan, rasa sakit, bahkan kematian. Mereka bukan pahlawan super, melainkan manusia biasa yang memaksakan diri melampaui batas, berjuang di ketinggian mematikan, di kedalaman yang gelap, atau di tengah amukan alam yang tak kenal ampun. Ini bukan sekadar pekerjaan, ini pertaruhan nyawa. Nah, di video kali ini, kita akan menjelajahi 10 pekerjaan paling berbahaya dan ekstrim di planet ini. Siap-siap merinding, karena pekerjaan-pekerjaan ini bukan untuk penakut. Pembersih gedung pencakar langit. Pernahkah Anda melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di kota-kota besar? Megah, berkilauan, dan selalu bersih. Nah, di balik kemilau itu, ada para pahlawan tak terlihat yang mempertaruhkan nyawa mereka setiap kali menggantung di ketinggian untuk membersihkan setiap jengkal kacanya dari luar gedung. Mereka bekerja di bawah teriknya matahari yang membakar, diterpa angin kencang, bahkan diguyur hujan tanpa tempat berteduh. Semua itu dilakukan sambil berdiri atau bergelantungan, hanya bertumpu pada seutas tali pengaman dan keberanian yang tak tergoyahkan. Meski memiliki gaji yang tergolong fantastis, pekerjaan ini sungguh bukan untuk mereka yang punya fobia ketinggian. Karena selain berada di ketinggian ekstrim yang bisa mencapai 200 hingga 400 meter di atas tanah, pekerjaan ini juga membutuhkan stamina yang kuat dan fokus penuh tanpa celah sedikit pun. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, gaji mereka bisa mencapai 50.000 hingga 80.000 dolar per tahun, atau sekitar 800 juta hingga 1,3 miliar rupiah. Namun di beberapa negara berkembang, mereka hanya dibayar 3 juta hingga 5 juta rupiah per bulan, meskipun risiko yang dihadapi tetap sama besarnya. Jadi bagaimana? Apakah Anda tertarik mencoba pekerjaan ini, atau cukup melihat dari bawah sambil mengagumi keberanian mereka? Penangkap ular berbisa. Saat melihat ular, mungkin sebagian orang akan berlari ketakutan. Namun bagi para ahli, pawang, penangkap, atau pemelihara ular berbisa, itu justru saatnya untuk mendekat dan bertindak cepat. Mereka adalah orang-orang yang setiap hari berhadapan langsung dengan hewan melata paling mematikan di dunia. Kobra, viper, taipan, bahkan mamba hitam. Sekali salah langkah, taring mereka bisa menyuntikkan racun mematikan yang bekerja dalam hitungan menit. Profesi ini mencakup berbagai peran, mulai dari penangkap ular liar yang menyelamatkan warga, hingga pemelihara di laboratorium atau kebun binatang yang bertugas memberi makan dan merawat spesies berbisa dalam kandang. Ada juga yang bekerja sebagai pemanen bisa ular atau venom milker, yang setiap hari harus memerah bisa dari mulut ular hidup untuk keperluan pembuatan antivenom dan riset medis. Pekerjaan ini membutuhkan teknik yang tepat, ketelitian tinggi, dan refleks secepat kilat. Setiap gerakan harus presisi. Satu gerakan yang salah bisa membuat taring beracun itu menembus kulit, dan kematian pun hanya tinggal menunggu waktu. Di beberapa negara seperti India, Thailand, dan Afrika Selatan, profesi ini sangat dibutuhkan. Namun tragisnya, pengorbanan mereka seringkali tidak sebanding dengan risiko yang dihadapi. Petugas penyelamat gunung. Petugas penyelamat gunung bukanlah sekadar pekerjaan. Ini adalah misi kemanusiaan yang penuh dengan risiko, adrenalin, dan ketegangan tinggi. Mereka adalah orang-orang pertama yang datang ketika orang lain memutuskan menyerah. Ketika pendaki tergelincir di tebing curam atau terjebak badai salju di ketinggian ekstrem, merekalah yang maju menantang maut demi menyelamatkan nyawa. Di pegunungan tinggi yang tertutup salju, mereka harus mendaki dengan cepat di jalur yang licin dan berbahaya, membawa peralatan berat di punggung, sambil melawan suhu beku yang bisa menyebabkan hipotermia dalam hitungan menit. Longsoran salju, kabut tebal, dan medan curam menjadi musuh yang bisa merenggut nyawa kapan saja. Misi penyelamatan di tebing curam adalah salah satu tantangan tersulit. Mereka harus menuruni atau memanjat dinding batu yang terjal dengan tali sambil membawa tandu dan peralatan medis. Setiap langkah harus presisi,
karena satu kesalahan kecil bisa mengakibatkan jatuh bebas bersama korban yang hendak diselamatkan. Tak jarang, nyawa mereka sendiri berada di ujung tanduk. Salah langkah, keputusan yang terlambat, atau cuaca yang berubah dalam sekejap bisa mengubah misi penyelamatan menjadi misi bunuh diri. Teknisi turbin angin. Pekerjaan paling ekstrim berikutnya adalah teknisi turbin angin. Profesi yang mengharuskan seseorang bekerja di ketinggian luar biasa di atas menara logam yang tingginya bisa mencapai lebih dari 200 meter. Mereka harus memanjat menara sempit dengan peralatan lengkap, melawan angin yang terus berhembus kencang, dan terkadang bekerja dalam suhu ekstrim. Setibanya di atas, mereka akan memeriksa, memperbaiki, dan melakukan perawatan langsung pada sistem turbin dan baling-baling raksasa. Semua itu dilakukan sambil tergantung di udara, hanya mengandalkan tali pengaman dan kepercayaan penuh pada setiap alat yang melekat di tubuh mereka. Satu kesalahan kecil dalam memanjat, satu tali yang tersangkut, atau bahkan embusan angin yang tiba-tiba tak terkontrol, bisa berarti terjun bebas dari ketinggian yang mematikan. Tidak hanya itu, mereka juga harus berurusan dengan komponen listrik bertegangan tinggi dan mesin berat yang bergerak, menambah daftar bahaya yang mengintai. Gaji mereka memang menggiurkan, bisa mencapai puluhan ribu dolar per tahun di negara-negara maju, tapi itu adalah bayaran untuk nyali dan risiko hidup yang mereka hadapi kali melakukan tugas-tugas berbahaya di ketinggian ekstrim. Pengelasan bawah air. Pekerjaan ekstrim selanjutnya yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri adalah pengelasan bawah air. Bayangkan Anda berada di dasar laut atau di kedalaman danau yang gelap gulita, tempat tekanan air bisa menghancurkan tubuh manusia. Di sanalah para penyelam pengelas ini bekerja. Mereka bukan sekadar menyelam, tapi juga melakukan pekerjaan konstruksi yang sangat presisi dan berbahaya di lingkungan yang ekstrim. Ini bisa berarti memperbaiki pipa minyak dan gas di lepas pantai, membangun pondasi jembatan di bawah air, atau bahkan memotong bangkai kapal yang karam. Risikonya sangat mengerikan. Selain bahaya umum penyelaman seperti dekompresi, kerusakan peralatan, atau serangan makhluk laut, para pengelas ini menghadapi ancaman tambahan dari listrik bertegangan tinggi di dalam air. Satu percikan kecil, satu kebocoran isolasi, bisa mengubah air di sekitar mereka menjadi konduktor maut. Belum lagi visibilitas yang seringkali nol, membuat mereka harus bekerja hanya dengan mengandalkan sentuhan. Gaji mereka memang fantastis, bisa mencapai ribuan dolar dalam sekali penyelaman dan pengelasan, mengingat keahlian langka dan risiko fatal yang mereka hadapi. Ini adalah bayaran setimpal untuk nyawa yang dipertaruhkan demi menjaga infrastruktur vital di bawah laut. Pekerja anjungan lepas pantai. Pekerja anjungan lepas pantai termasuk salah satu profesi paling berbahaya dan terisolasi di dunia. Bayangkan sebuah struktur baja raksasa, sebuah kota terapung, berdiri kokoh di tengah samudra yang luas, jauh dari daratan dan hiruk-pikuk kehidupan. Di sanalah mereka hidup dan bekerja, menghadapi bahaya yang tak terlihat namun mematikan setiap hari. Tugas mereka adalah mengebor, memelihara, dan mengoperasikan sumur-sumur minyak atau gas yang tersembunyi jauh di bawah dasar laut. Mereka harus siap menghadapi kondisi cuaca ekstrim, mulai dari ombak setinggi gedung, angin kencang, hingga badai laut yang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Ditambah lagi, mereka bekerja di dekat bahan bakar yang sangat mudah terbakar dan bertekanan tinggi. Satu percikan api, satu kegagalan peralatan bisa memicu ledakan dahsyat yang meluluh lantakkan seluruh anjungan. Meskipun gaji mereka seringkali sangat fantastis, mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per tahun, bayaran itu sepadan dengan risiko tinggi yang mereka hadapi. Nelayan kepiting di Laut Bering, Alaska. Setelah menyelami kedalaman dan menghadapi bahaya di lepas pantai, sekarang kita akan membawa Anda ke salah satu lautan paling buas dan dingin di dunia, Laut Bering di Alaska. Di sana ada sekelompok orang yang mengejar emas dari dasar laut dengan taruhan nyawa, nelayan kepiting. Pekerjaan ini secara konsisten dinobatkan sebagai salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia, dan itu bukan tanpa alasan.
Bagaimana tidak, mereka harus berlayar di tengah badai salju, ombak raksasa, dan suhu di bawah 0 derajat Celcius hanya untuk menangkap kepiting Raja Alaska yang berharga. Dek kapal yang licin karena es dan air laut beku, peralatan penangkap kepiting raksasa yang beratnya bisa mencapai ratusan kilogram, dan berayun-ayun tak terkontrol, semuanya menjadi ancaman mematikan. Kecelakaan kerja seringkali berujung fatal. Terjatuh ke laut es yang suhunya bisa membekukan dalam hitungan menit, terhantam alat berat, atau terjebak dalam jaring saat badai adalah risiko sehari-hari. Visibilitas sangat terbatas, kedinginan menusuk tulang, dan rasa lelah karena bekerja tanpa henti menjadi musuh utama mereka. Meskipun risiko kematian yang mengerikan, gaji yang ditawarkan dalam pekerjaan satu ini sungguh fantastis. Dalam satu musim penangkapan yang singkat, biasanya hanya beberapa minggu, seorang nelayan kepiting bisa menghasilkan puluhan ribu hingga ratusan ribu dolar, setara dengan miliaran rupiah. Apa Anda tertarik mencoba pekerjaan satu ini? Teknisi listrik menara. Teknisi listrik menara adalah salah satu profesi yang secara harfiah menantang maut setiap hari. Mereka bekerja di menara transmisi setinggi ratusan meter, dengan tugas utama memperbaiki, memelihara, dan mengganti kabel-kabel listrik bertegangan tinggi yang menjadi tulang punggung distribusi energi sebuah negara. Bayangkan berdiri di atas menara logam setinggi 300 meter, hanya ditemani angin yang menderu kencang, harnes pengaman, dan peralatan listrik. Tak ada lantai keras di bawah kaki mereka, hanya udara kosong dan daratan yang terlihat sejauh titik terendah mata bisa menjangkau. Yang membuat pekerjaan ini makin ekstrim adalah mereka seringkali bekerja dalam kondisi listrik tetap menyala. Ya, bukan mati lampu. Dengan teknik khusus bernama lifeline maintenance, para teknisi ini menyentuh kabel bertegangan tinggi hingga 500.000 volt sambil menjaga agar tubuh mereka memiliki tegangan listrik yang sama dengan kabel untuk menghindari sengatan fatal. Kesalahan sekecil apapun, seperti pegangan yang meleset, tali pengaman yang longgar, atau kontak listrik yang tak seimbang, bisa berujung pada kematian seketika. Pemburu badai. Ketika semua orang berlari menjauh dari badai, justru mereka yang melaju ke arahnya. Inilah pemburu badai, orang-orang yang rela mempertaruhkan nyawa demi menangkap momen paling mengerikan dari alam. Tornado, badai super, hingga hujan es sebesar bola tenis. Profesi ini tidak hanya soal sensasi, tapi juga berperan penting bagi dunia sains dan keselamatan. Para ilmuwan, fotografer, hingga jurnalis cuaca ini melacak badai dengan peralatan canggih, mencoba mempelajari pola-pola cuaca ekstrim untuk membantu sistem peringatan dini. Namun pekerjaan ini jauh dari kata aman. Mereka harus berkendara menembus angin kencang, menghindari puing beterbangan, dan siap melarikan diri saat badai berubah arah secara tiba-tiba. Bahkan, banyak pemburu badai yang kehilangan nyawa karena terjebak dalam lintasan tornado atau terguling akibat angin dahsyat. Risiko tinggi, tekanan mental luar biasa, dan medan yang sangat sulit adalah bagian dari rutinitas mereka. Tapi justru dari keberanian dan pengorbanan mereka, kita bisa lebih siap menghadapi amukan alam. Astronaut. Inilah pekerjaan paling ekstrim, paling langka, dan mungkin paling luar biasa yang bisa dilakukan manusia, menjadi astronot. Saat Anda mendengar kata ini, mungkin yang terbayang adalah keindahan luar angkasa, bumi yang terlihat kecil dari jendela pesawat, atau berjalan di bulan seperti dalam film. Tapi di balik semua itu, ada kenyataan yang brutal. Profesi ini adalah salah satu pekerjaan paling berbahaya di seluruh galaksi. Bayangkan berada ribuan kilometer dari bumi, terkurung di dalam kapsul logam, melayang tanpa gravitasi, dan hidup dengan oksigen terbatas. Tidak ada rumah sakit, tidak ada jalan pulang cepat. Ketika terjadi kesalahan, Anda sendirian. Dan satu kesalahan saja bisa berarti akhir dari segalanya, meledak saat peluncuran, terbakar saat re-entry, atau terombang-ambing di ruang hampa selamanya. Astronot harus menghadapi tekanan fisik dan mental yang luar biasa. Tubuh mereka menyusut, tulang kehilangan kepadatan, dan otot melemah karena tidak digunakan. Mereka harus menjalani latihan militer, pelatihan bertahun-tahun dalam gravitasi nol, simulasi kecelakaan, dan skenario darurat yang ekstrem.
Dan meski semuanya sudah disiapkan dengan teknologi tercanggih sekalipun, nyawa mereka tetap tergantung pada ribuan bagian mesin yang harus bekerja sempurna setiap detik, tanpa kompromi. Nah Sobat Support, itulah pekerjaan-pekerjaan paling berbahaya dan ekstrim di dunia. Di balik gaji besar, ada nyawa yang dipertaruhkan setiap hari. Menurut kamu, mana yang paling menegangkan? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya dari YouTube Support. Sampai jumpa di video selanjutnya.